anaknya sendiri, menantunya sendiri, pembantunya sendiri yang hidupnya ngenger, nunut dia. Jangan dibiarkan. Ya, takfiri itu penyakit paling mematikan dan membahayakan. Mematikan apa? Mematikan keimanan, mematikan akidah, dan bahaya untuk umat yang lain. Anda sebagai direktur punya perusahaan, melihat anak, padahal Anda punya tangan, kalau tidak mau berhenti dengan akidah ini, lebih baik apa nih? Keluar. Namanya falyughayyirhu biyadi, sama dengan Pak Jenderal tadi. Itu masjid beliau sendiri, wakaf beliau sendiri. Hukum wakaf itu ya sudah ada aturannya. Misalkan masjid ya untuk semua umat Islam, oleh beliau dikasih waktu, kamu boleh di sini, tapi kemungkinan 2 syarat, kata beliau. 2 syarat, 1 nggak boleh takfiri. Yang kedua, buka itu pintu depan, itu pintu masjid ini, jangan ditutup. Ternyata dikasih kesempatan berbulan-bulan, tidak mau berubah, tetap ditutup, malah datengin bolo yang dipendem-pendem terus. Apa sih itu, penuh situ, orang nggak boleh masuk. Akhirnya oleh beliau seperti yang diceritakan beliau tadi pagi. Nah, itu malah dibalik sama mereka. Dibalik gimana? Katanya Pak Jenderal mau rebut masjid, menarik wakafnya. Masya Allah, ini fitnah luar biasa nih, memutar balikan fakta. Disinilah sahabat Abu Sa'id mengatakan, inilah dia orang yang telah mendatangi kewajiban dia, kewajiban berdakwah, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika punya kemampuan, punya kekuasaan, punya hak, maka harus bergerak untuk merubah. Anaknya sendiri, menantunya sendiri, pembantunya sendiri yang hidupnya ngenger, nunut dia. Jangan dibiarkan. Ya, takfiri itu penyakit paling mematikan dan membahayakan. Mematikan apa? Mematikan keimanan, mematikan akidah, dan bahaya untuk umat yang lain. Anda sebagai direktur punya perusahaan, melihat anak, padahal Anda punya tangan, kalau tidak mau berhenti dengan akidah ini, lebih baik apa nih? Keluar. Namanya falyughayyirhu biyadi, sama dengan Pak Jenderal tadi. Itu masjid beliau sendiri, wakaf beliau sendiri. Hukum wakaf itu ya sudah ada aturannya. Misalkan masjid ya untuk semua umat Islam, oleh beliau dikasih waktu, kamu boleh di sini, tapi kemungkinan 2 syarat, kata beliau. 2 syarat, 1 nggak boleh takfiri. Yang kedua, buka itu pintu depan, itu pintu masjid ini, jangan ditutup. Ternyata dikasih kesempatan berbulan-bulan, tidak mau berubah, tetap ditutup, malah datengin bolo yang dipendem-pendem terus. Apa sih itu, penuh situ, orang nggak boleh masuk. Akhirnya oleh beliau seperti yang diceritakan beliau tadi pagi. Nah, itu malah dibalik sama mereka. Dibalik gimana? Katanya Pak Jenderal mau rebut masjid, menarik wakafnya. Masya Allah, ini fitnah luar biasa nih, memutar balikan fakta. Itu namanya falyughayyir biyadihi. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisannya. Diingatkan, kasih tahu. Amal lam yastati' fabiqalbih, harus ingkar. Wadzalika ad'aful kepada siapapun. Ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kepada penguasa zalim pun itu mereka tetap lakukan. Ada seorang Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima penguasa di zaman Abdul Malik bin Marwan, anaknya yang khutbah tadi,
Abdul Malik bin Marwan. Pada saat Hajjaj berkuasa, kezaliman luar biasa, pembunuhan mudah, terutama para ulama. Ratusan orang dieksekusi di depan umum tanpa kesalahan yang jelas. Ya, bagaimana cara menasihati orang seperti ini? Ada yang berani, walaupun tidak sengaja asalnya. Jadi ketika Hajjaj ini main di pinggir laut, dia mandi, ternyata di bawah ombak, dia nggak bisa renang. Ada orang yang satu nolong, dia kejar, dia tolong si Hajjaj ini. Nah, setelah berhasil ditolong pinggir laut, katanya Hajjaj, terima kasih, syukran katsira. Terima kasih, Anda telah menolong saya, menyelamatkan nyawa saya. Sekarang mintalah hadiah apa saja kepada saya. Jangankan hanya kitab fikih, apa saja. Katanya Hajjaj. So rajul ini bilang, loh, Anda ini siapa kok? Koyo pangeran ya. Anda punya apa? Anda siapa kok mau ngasih hadiah yang sesuai dengan kemauan saya? Kata dia, Anal Hajjaj, saya adalah si Hajjaj. Akhirnya orang ini kaget, nggak ngerti bahwa itu si Hajjaj. Dia mikir, dia ngerti, dia dengar, dia melihat kekejaman Hajjaj. Apa yang dia katakan? Hanya satu permintaanku, wahai Panglima. Apa itu? Demi Allah, jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa aku telah menolongmu dari kematian. Jangan kamu ceritakan kepada siapapun bahwa aku telah menolongmu dari, menyelamatkan kamu dari kematian. Apa? Nasihat ini. Pertama ya dia getun, kok ya Hajjaj yang ngerti Hajjaj tak njarno ben mata. Gitu nih. Tapi kedua dia sempat menasihati biar dia tahu bahwa tidak semua penguasa yang zalim itu semua orang senang, semua orang takut. Dia nggak takut. Kalau saya tahu, itu kan bahasa halusnya, nek aku roh sampan Hajjaj tak njarno ae. Biarkan saja. Ini bagian dari apa namanya, amar ma'ruf nahi munkar, ini bagian dakwah supaya dia Hajjaj tahu, oh ternyata orang kecil pun benci dengan saya. Benci dengan saya. Itu trik ataupun cara celah bagaimanapun kita melaksanakan kewajiban untuk berdakwah dan mengingatkan. Baik, di sini ada ancaman ketika kita tidak bergerak berdakwah. Ketika kita punya kemampuan ya, berada di suatu tempat. Kalau teman-teman yang bunglon itu rata-rata tidak punya kemampuan. Tapi kalau punya kemampuan, ada kemaksiatan dibiarkan, dia mampu merubah. Maka ketika Allah mendatangkan siksa, Allah akan meratakan siksa itu. Ini menunjukkan wajibnya berdakwah, wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Di sini Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi," halaman 2. "Tsumma yaqdiruna ala an yughayyiru, tsumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab." Tidak ada dari kaum yang di kalangan dia diperbuat kemaksiatan, dia mampu untuk merubah tapi dia tidak mau merubah, dia diam saja, kecuali sudah dekat waktunya Allah akan meratakan siksa kepada mereka. Waliyadzubillah. Ini dihindari. Ini menunjukkan pentingnya dan keharusan bagi kita untuk bersemangat dalam berdakwah. Yang kedua, dakwah itu adalah tugas mulia dan tugas utama para rasul dan pengikutnya. Kalau dibilang para rasul lalu pengikutnya, kita masuk apa enggak? Masuk. Itu tugas utama dan tugas yang sangat mulia. Coba kita teliti bagaimana Nabi Nuh. Ini hanya saya ambil beberapa contoh saja. Nabi Nuh, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalam. Coba Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Saudara. 950 tahun. Penginsapnya hanya dapat 70 orang. 950 tahun dapat 70 orang. Istrinya
Coba istri yang dibilang istri itu adalah belahan hati apa belahan jiwa? Belahan jiwa. Ya. Buktinya ketika mati, ini cari lagi belahan jiwa apa itu? Taib, gak usah bahas itu nanti ada babnya sendiri. Tunggu fikihnya saya Aziz. Jadi di sini yang kita ambil 950 tahun berdakwah hanya dapat 70 orang, istrinya pun tidak iman, putranya ada salah satu putranya namanya Kan'an tidak iman. Bagaimana sabarnya saudara? Beliau mengatakan, ya, Allah berfirman, saya utus Nuh kepada kaumnya, dia diam di kalangan mereka berdakwah 1000 tahun kecuali 50. Setelah itu tertimpa banjir seluruh dunia dan beliau masih sebagian dewasa ada umur 100 lagi. Berarti 1050 tahun beliau. Beliau menyatakan Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Coba Bapak Ibu. Ya Allah, saya sudah berdakwah mengajak kaum saya lailan wa nahara. Malam siang, pagi malam siang 950. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin saya dakwai, semakin mereka lari ya Allah. Tapi terus nggak putus asa.